Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Safrian Andromeda, STMT, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Blockchain dan Cloud Computing. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Rianda Pusparina A dengan NPM 211-163-11-60019. Lalu yang kedua ada Rifki Fajar Nugraha dengan NPM 211-063-11-60020. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Rifki Abilio Faizal dengan NPM 211-063-11-60021. Di sini kami akan mereview materi dari kelompok 2 yang berjudul tipe implementasi cloud, aplikasi cloud computing, layanan komputasi awan, dan utility computing. Di sini kami akan mereview materi dari kelompok 2 yang berjudul tipe implementasi cloud, aplikasi cloud computing, layanan komputasi awan, dan utility computing. Tipe implementasi cloud berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 4. Yang pertama ada public cloud. Layanan cloud yang dapat diakses oleh public cloud sifatnya multi-tenancy karena dimaksudkan untuk melayani banyak pengguna, bukan satu pelanggan. Public cloud dikelola oleh perusahaan cloud atau pihak ketiga yang menyediakan layanan dengan metode pembayaran sesuai pemakaian, atau bisa juga disebut sebagai elastic cloud. Fungsi dari public cloud ini mulai dari layanan umum seperti email. Keuntungan memakai cloud ini adalah biaya terjangkau karena investasi yang diperlukan sangatlah minim. Untuk memelihara infrastruktur IT dalam public cloud, lalu bisa fokus pada bisnis karena kerumitan pada masalah IT bisa diminimalisir karena vendor cloud bertanggung jawab atas manajemen infrastruktur sehingga Anda bisa fokus pada bisnis. Yang kedua ada private cloud. Layanan cloud yang hanya dioperasikan untuk sebuah organisasi tertentu. Solusi ideal untuk petinggi IT yang ingin membuat sumber daya dan keamanan lebih terjaga. Dengan private cloud, Anda sepenuhnya bertanggung jawab untuk mengatur dan menjaga infrastruktur yang ada. Namun, private cloud juga bisa sepaket dengan pengaturan dari vendor cloud dalam bentuk managed private cloud. Dengan adanya managed private cloud, perusahaan tetap bisa memiliki private cloud yang bagus tanpa kerumitan sehari-hari dalam mengelola cloud itu sendiri. Keuntungan memakai cloud ini adalah keamanan tinggi karena menggunakan lingkungan khusus dan aman yang tidak dapat diakses oleh organisasi atau perusahaan lain. Lalu performa efisien karena private cloud dapat diandalkan untuk performa dan efisiensi SLA yang tinggi. Yang ketiga ada community cloud. Layanan cloud yang digunakan bersama-sama oleh beberapa organisasi yang memiliki kesamaan tujuan. Infrastruktur cloud dikelola oleh pihak ketiga, misalkan dari sisi visi misinya, tingkat keamanan yang dibutuhkan, skalabilitas, dan hal lainnya. Community cloud ini merupakan limit development dari private cloud. Sama dengan private cloud, infrastruktur cloud yang ada bisa dikelola oleh salah satu organisasi ataupun pihak ketiga. Keuntungan memakai cloud ini adalah keterbukaan dan ketidakberpihakan keamanan, fleksibilitas, dan skalabilitas. Lalu yang terakhir ada hybrid cloud. Layanan cloud yang tersedia merupakan komposisi dari 2 atau lebih infrastruktur cloud, private, community, atau public. Hybrid jenis komputasi awan ini dirancang untuk memungkinkan kedua platform berinteraksi secara mulus, sehingga bisa menjadi solusi yang sempurna bagi bisnis yang membutuhkan manfaat keduanya. Keuntungan memakai cloud ini adalah fleksibel, karena untuk mendistribusikan beban kerja di seluruh lingkungan infrastruktur publik dan pribadi berdasarkan persyaratan keamanan
kinerja, dan biaya. Pertimbangan keamanan, lalu biaya yang bisa dikendalikan karena skalabilitas lingkungan public cloud dicapai tanpa memaparkan beban kerja IT yang sensitif pada risiko keamanan yang melekat. Kemudian, tipe cloud computing berdasarkan layanannya. Yang pertama, ada infrastruktur as a service. Sebagai pondasi dasar dari piramida, infrastruktur as a service adalah jenis layanan cloud computing yang paling komprehensif dan fleksibel. Pada dasarnya, layanan ini menyediakan infrastruktur komputasi yang disediakan dan dikelola di pusat data, tetapi memungkinkan pelanggan untuk sepenuhnya menyesuaikan sumber daya tersebut untuk membeli, menginstal, dan mengkonfigurasi dan mengelola perangkat lunak apapun yang mereka butuhkan. Kemudian yang kedua ada platform as a service. Sedikit lebih tinggi daripada infrastruktur as a service. Platform as a service menyediakan kerangka kerja yang diperlukan untuk membangun, menguji, menyebarkan, mengelola, dan memperbarui produk software platform as a service. Menggunakan infrastruktur yang sama dengan infrastruktur as a service, tetapi juga mencakup sistem operasi middleware, alat pengembangan, dan sistem manajemen basis data yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi perangkat lunak. Kemudian yang terakhir ada software as a service. Terletak di puncak piramida, software as a service adalah solusi perangkat lunak yang dikembangkan sepenuhnya dan siap untuk dibeli dan digunakan melalui internet dengan bisnis berlangganan. Penyedia software as a service mengelola infrastruktur, sistem operasi, middleware, dan data yang diperlukan untuk menyampaikan program guna memastikan software tersedia kapanpun dan dimanapun pelanggan membutuhkannya. Bisa dibilang menentukan jenis dan layanan cloud yang paling tepat merupakan hal yang sedikit rumit. Ini dikarenakan meskipun memiliki tipe yang serupa, namun tidak ada dua jenis cloud yang sama. Dan juga tidak ada dua layanan cloud yang digunakan untuk menyelesaikan satu masalah yang sama. Oleh sebab itu, sangat penting bagi para pelaku bisnis untuk memahami setiap fungsi dan perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing jenis serta layanan cloud computing guna menemukan alat yang paling tepat untuk meraih kesuksesan bisnis Anda. Sekian review materi dari saya yang kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya Rifki Fajar Nugraha dan diakhiri oleh Rianda Pusparina A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Fajar Nugraha dari kelompok 6. Kali ini saya akan mereview materi dari kelompok 2. Materi selanjutnya yaitu aplikasi cloud computing. Aplikasi cloud computing atau komputasi awan adalah penyimpanan data server, database, dan jaringan maupun perangkat lunak melalui layanan internet. Aplikasi cloud computing ini sangat bermanfaat bagi kaum pelajar dan juga tenaga profesional dalam dunia kerja karena sangat membantu untuk menyimpan data-data yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun, baik menggunakan ponsel Android maupun laptop karena terhubung langsung melalui internet. Beberapa contoh aplikasi cloud computing yaitu yang pertama ada media sosial sebagai pengupload gambar dan video. Contohnya yaitu seperti Facebook, YouTube, dan sebagainya. Yang kedua ada Google Drive. Fungsinya sebagai penyimpanan berbagai jenis file seperti gambar, video, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada Dropbox. Fungsinya sama seperti Google Drive untuk menyimpan data. Yang keempat ada GitHub, berfungsi sebagai penyimpan source code. Yang kelima ada Amazon Web Service, berfungsi sebagai tenaga komputasi dan ruangan penyimpanan database. Yang keenam ada Alibaba Cloud sebagai menyediakan komputasi awan dan berbagai layanan yang dirancang untuk berbagai bisnis online serta ekosistem perdagangan elektronik. Materi selanjutnya yaitu layanan komputasi awan. Yang pertama ada Infrastructure as a Service atau IaaS. Layanan ini menjadi sebuah pilihan bagi perusahaan untuk mempermudah dalam operasional sehari-hari. Terlebih zaman modern ini, kebutuhan data menjadi sebuah hal penting dan rahasia yang nantinya dapat dijadikan dasar dalam mengambil keputusan. Keuntungan layanan IaaS ini
adalah tidak perlu membeli komputer fisik sehingga lebih menghemat biaya. Contohnya yaitu Telkom Cloud. Yang kedua ada platform as a service atau PaaS. Platform ini merupakan sebuah layanan cloud dalam bentuk platform dan dapat dibuat aplikasi di atas cloud tersebut. PaaS memberikan framework bagi developer yang dapat mereka bangun dan gunakan untuk membuat aplikasi yang telah disesuaikan. Contohnya yaitu Amazon Web Services dan Windows Azure. Yang ketiga ada Software as a Service atau SaaS, yaitu software yang merupakan sebuah perangkat lunak atau aplikasi yang dibuat dalam sebuah layanan dan bersifat online. Pelanggan atau pengguna dapat memanfaatkan langsung layanan tersebut secara gratis maupun berbayar biaya sewa yang disediakan oleh penyedia layanan. Contoh layanan aplikasi email yaitu Gmail, Yahoo, dan Outlook. Sedangkan contoh aplikasi media sosial adalah Twitter, Facebook, dan Google+. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rianda Pusparina. Perkenalkan, saya Rianda Pusparina akan melanjutkan materi review yang telah dipaparkan sebelumnya. Selanjutnya masuk ke utility computing. Utility computing adalah proses penyediaan layanan komputasi melalui metode penagihan sesuai permintaan dan bayar per penggunaan, di mana penyedia memiliki, mengoperasikan, dan mengelola infrastruktur dan sumber daya komputasi, serta pelanggan mengaksesnya dalam basis sewa. Perusahaan komputasi utilitas juga menawarkan beberapa bundel atau paket sumber daya. Paket komprehensif tersebut mencakup hal berikut. Yang pertama, hardware, mencakup CPU, monitor, perangkat input, dan kabel jaringan. Yang kedua, akses internet, mencakup server web dan perangkat lunak penjelajahan. Yang ketiga, software, mencakup program pengolah kata, klien email, aplikasi khusus proyek, dan lain-lain. Yang keempat, superkomputer, menawarkan pemrosesan data yang rumit dan menyelesaikan tugas lebih cepat. Yang kelima, penyimpanan, menawarkan mencadangkan data dalam cloud dan dapat menyimpan di luar situs. Baik, dari materi yang sudah disampaikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, tipe implementasi cloud terbagi menjadi 4 jenis, yaitu public cloud, private cloud, community cloud, dan hybrid cloud. Yang kedua, aplikasi computing dapat berfungsi sebagai media penyimpanan data maupun untuk membantu usaha pekerjaan. Yang ketiga, media sosial, Google Drive, Dropbox, GitHub, Amazon Web Services, dan Alibaba Cloud merupakan contoh dari aplikasi cloud computing. Yang keempat, layanan komputasi awan terbagi menjadi 3 jenis layanan, yaitu infrastruktur as a service, platform as a service, dan software as a service. Yang kelima, utility computing adalah proses penyediaan layanan komputasi melalui metode penagihan sesuai permintaan dan bayar per penggunaan. Yang keenam, perusahaan komputasi utilitas juga menawarkan beberapa sumber daya, yaitu hardware, akses internet, software, superkomputer, dan penyimpanan. Baik, sekian review materi kelompok 2 mengenai tipe implementasi cloud, aplikasi cloud computing, layanan komputasi awan, dan utility computing yang telah disampaikan oleh kami dari kelompok 6. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.